Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Sang Ayu yang telah memberikan waktu untuk kelompok 1 mempresentasikan makalah berjudul Efektivitas Mekanisme Arbitrase dan ISDS dalam menyelesaikan sengketa joint venture penanaman modal asing di Indonesia. Penanaman modal asing atau PMA memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, manufaktur, dan energi dengan salah satu bentuk kerjasama dengan skema joint venture antara perusahaan domestik dan investor asing. Indonesia sendiri dengan iklim investasi yang berkembang menghadapi tantangan dalam menangani sengketa joint venture antara investor domestik dan asing, terutama terkait dengan efektivitas pengadilan nasional, lembaga arbitrase, dan mekanisme penyelesaian sengketa internasional seperti ISDS. Baik, selanjutnya, perlindungan yang diberikan oleh negara kepada investor asing berlaku secara umum tanpa memandang jenis investasi yang dilakukan. Namun, skema investasi yang paling sering mendapatkan manfaat dari perlindungan ini adalah bentuk joint venture atau usaha patungan. Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh United Nations Industrial Development Organization atau UNIDO, ada dua macam jenis joint venture. Yang pertama yaitu ada contractual joint venture. Contractual joint venture adalah bentuk kerjasama bisnis yang melibatkan dua atau lebih pihak yang sepakat untuk berkolaborasi dalam suatu proyek atau usaha tertentu tanpa membentuk entitas hukum yang baru. Dalam skema ini, hubungan antar pihak diatur melalui perjanjian kontraktual yang mendetail, mencakup berbagai aspek seperti tujuan kerjasama, kontribusi masing-masing pihak, pembagian keuntungan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Perjanjian ini memberikan fleksibilitas dalam hal pembagian kepemilikan dan keuntungan yang tidak selalu harus sesuai dengan proporsi kontribusi modal masing-masing pihak. Konsep kontraktual joint venture seringkali digunakan dalam dunia internasional, di mana perusahaan asing bekerja sama dengan entitas lokal yang memungkinkan transfer teknologi dan pengetahuan serta mempercepat proses penetrasi pasar. Jenis joint venture yang selanjutnya adalah equity joint venture, di mana model ini merupakan bentuk joint venture yang paling umum atau paling sering dijumpai di negara-negara berkembang. Dalam skema ini, kedua belah pihak memiliki perusahaan secara bersama dengan menggabungkan modal berdasarkan proporsi investasi masing-masing. Kemitraan ini dapat dilakukan dengan perusahaan yang telah ada maupun membentuk perusahaan baru atau joint venture company. Dalam sistem hukum di Indonesia, konsep joint venture yang diakui adalah equity joint venture yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Bentuk investasi ini telah berkembang pesat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan terus menunjukkan peningkatan hingga saat ini. Untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin keadilan dan manfaat bagi investor asing, pemerintah Indonesia secara aktif melakukan pembaruan, regulasi, serta meratifikasi berbagai perjanjian investasi internasional. Selanjutnya yaitu peran pengadilan dan arbitrase Indonesia dalam sengketa joint venture antara investor domestik dan asing. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, proses arbitrase dilakukan secara tertutup dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, kecuali jika kedua belah pihak sepakat dengan izin dari arbiter untuk menggunakan bahasa lain. Penyelesaian sengketa harus dilakukan dalam waktu maksimal 180 hari setelah majelis arbitrase dibentuk. Di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional atau BANI banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis, termasuk yang berkaitan dengan joint venture. Namun, ketika sengketa melibatkan investor asing, forum arbitrase internasional seperti Singapore International Arbitration Center atau SIAC dan International Center of
Settlement of Investment Disputes atau ICSID seringkali menjadi pilihan utama. Baik, yang selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai mekanisme ISDS mempengaruhi penyelesaian sengketa joint venture dengan investor asing di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep joint venture yang diakui adalah equality joint venture, termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Bentuk investasi ini telah mengalami perkembangan pesat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, dan terus menunjukkan peningkatan hingga saat ini. Untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin keadilan dan manfaat bagi investor asing, pemerintah Indonesia secara aktif melakukan pembaruan regulasi serta meratifikasi berbagai perjanjian investasi internasional. Salah satu elemen krusial dalam hukum investasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa antara investor asing dengan negara penerima investasi. Hal ini menjadi fokus utama dalam membangun sistem hukum yang menjamin keadilan untuk semua pihak yang terlibat dalam sengketa investasi. ISDS berfungsi sebagai sarana bagi investor asing untuk menyelesaikan sengketa dengan negara tempat mereka menanamkan modal. Seiring dengan perkembangan hukum internasional, ISDS kini telah berkembang menjadi instrumen yang diakui secara luas dalam perlindungan investasi serta penyelesaian sengketa yang timbul di dalamnya. Sebagian bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum investasi internasional, ISDS memiliki prinsip utama untuk mencegah negara penerima investasi mengambil kebijakan yang merugikan investor secara langsung maupun tidak langsung. Baik, selanjutnya mekanisme ISDS mempengaruhi penyelesaian sengketa joint venture yang melibatkan investor asing di Indonesia. Dalam hal ini, ISDS memberikan jalur hukum bagi investor asing untuk menggugat negara penerima investasi jika mereka merasa bahwa hak-hak mereka sebagai investor dilanggar, misalnya melalui kebijakan atau tindakan yang dianggap merugikan investasi mereka. Melalui mekanisme ini, penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan nasional, seringkali dengan melibatkan arbitrase internasional. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi investor asing karena mereka dapat menuntut kompensasi atau memperjuangkan hak-hak mereka di tingkat internasional, terlepas dari sistem peradilan nasional yang mungkin dianggap tidak adil atau berpihak. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai mekanisme ISDS mempengaruhi penyelesaian sengketa joint venture yang melibatkan investor asing di Indonesia. Setelah Perang Dunia II, Perjanjian Perlindungan Investasi Internasional berkembang seiring pertumbuhan ekonomi global. Perjanjian ini, terutama Bilateral Investment Treaty atau BIT yang pertama kali ditandatangani oleh Jerman dan Pakistan pada 1959, bertujuan memberikan perlindungan bagi investasi asing di luar negara asalnya. BIT mengatur hak dan kewajiban kedua pihak untuk mendorong investasi, dengan menetapkan perlindungan seperti perlakuan adil dan setara, perlindungan menyeluruh terhadap kerugian akibat situasi darurat, jaminan atas pengambil alihan atau nasionalisasi aset, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui Investor State Dispute Settlement atau ISDS. Investasi asing, terutama dalam bentuk joint venture, sering mendapatkan manfaat dari perlindungan ini. Ada dua jenis joint venture. Yang pertama, contractual joint venture yang berdasarkan perjanjian dengan peran pemerintah sebagai pemilik perusahaan, dan yang kedua, equality joint venture yang lebih umum di negara berkembang, dengan kedua pihak menggabungkan modal. Indonesia mengakui jenis kedua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. ISDS merupakan mekanisme yang memungkinkan investor asing menggugat negara penerima investasi jika hak mereka dilanggar. Mekanisme ini, yang biasanya dilakukan melalui arbitrase internasional, memberikan kepastian hukum dan melindungi investor dari kebijakan merugikan negara. Namun, ISDS tidak berlaku otomatis dan membutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Arbitrase internasional menjadi pilihan utama karena netralitas dan fleksibilitasnya dibandingkan sistem peradilan domestik.
Indonesia, meskipun merupakan bagian dari ASEAN, menolak ISDS karena dianggap membatasi kebijakan negara dan memberikan perlindungan berlebihan kepada korporasi multinasional. Meskipun ISDS memberikan hak kepada investor asing untuk menuntut kompensasi, mekanisme ini juga menimbulkan ketegangan karena dapat mempengaruhi kebijakan nasional dan keuangan negara, terutama jika keputusan arbitrase mengharuskan Indonesia membayar ganti rugi yang besar. Baiklah, kita telah mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh rekan-rekan saya. Saatnya kita untuk mengambil kesimpulan. Penanaman modal asing melalui joint venture memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia dengan memberi manfaat seperti transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, kerjasama ini sering sekali menimbulkan sengketa antara investor domestik dengan investor asing yang dapat merusak iklim investasi jika tidak diselesaikan dengan baik. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui pengadilan nasional atau mekanisme arbitrasi seperti BANI, SIAK, dan ECSID. Untuk sengketa yang melibatkan pemerintah, Indonesia mengutamakan musyawarah dan mufakat. Sementara untuk sengketa antara swasta, penyelesaiannya mengacu pada ketentuan dalam perjanjian joint venture. Meskipun perjanjian perlindungan investasi internasional memberikan hak bagi investor asing untuk menggugat negara melalui arbitrase internasional, Indonesia menolak penggunaan investor State Dispute Settlement atau ISDS karena dianggap membatasi kebijakan negara. Indonesia juga lebih memilih pendekatan yang mengutamakan kepentingan nasional dalam penyelesaian sengketa investasi agar kebijakan domestiknya tetap dapat dijalankan dengan baik tanpa terpengaruh oleh tuntutan hukum internasional. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan kebijakan ekonomi nasional dalam konteks hubungan investasi internasional. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.